Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Yuk kita lihat sama-sama. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir supaya kalian tidak salah pemahaman ya. Sekali lagi general ini sangat umum. Ceritanya bisa bermacam-macam masuk ke dalam sini ya. Sekali lagi ini adalah general yang penontonnya juga macam-macam ya. Banyak energi yang pastinya ketarik itu yang dominan ya. Jadi silakan kalian sesuaikan apakah bacaan kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak berarti mungkin bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi jangan dipaksakan, oke? Saya tidak menentukan judul apapun ataupun tema apapun. Saya memasrahkan kepada semesta apapun yang diberikan semesta melalui kartu ya akan saya bacakan ya. Bagus nggak bagus, asik nggak asik tetap saya bacakan ya. Seperti itu dan energi general bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan nanti kalian sesuaikan ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan likes, comment, share, juga bunyikan tanda loncengnya supaya saya lebih semangat dalam membacakan kartu tarot untuk kalian semuanya. Oke, kita mulai yuk. Kita cek energi dulu. Energi cerita apa yang paling dominan? Cerita apa yang ingin dibahas? Cerita apa yang diberikan oleh semesta untuk kita hari ini ya. Oke, kita lihat. Ini general, yang impersonal reading nanti akan saya bahas di terakhir ya. Di akhir video akan saya bahas. Sekali lagi ini general untuk semua orang, untuk banyak orang. Ini energinya rame-rame. New love ya. Di sini a new person has stirred your romantic feelings. Jadi gini, ada yang sedang jatuh cinta dengan seseorang ya. Ini bisa orang lama ataupun orang baru, di mana mungkin orang lama baru datang lagi atau orang lama yang mungkin tiba-tiba menggugah perasaan kalian menjadi cinta sama dia, nggak tahu apa sebabnya ya. Terus ada lagi di sini memperbarui cinta lama menjadi cinta yang baru, banyak ya. Jadi lebih banyak adalah perasaan yang romantik ya, kemudian kepikiran sama seseorang dengan penuh cinta seperti itu. "Enggak Bunda, saya kepikiran orang yang menyakiti saya dan saya mangkel," gitu ya. Nah, ini nggak masuk ya, nggak masuk. Oke, kita lihat ya. Oke, give your relationship a chance. Oke, rupanya di sini banyak ya. Orang lama datang kembali ya untuk menjalin hubungan yang baru dengan kalian ya. Work on your partnership. Di sini ada orang lama yang datang kembali ingin diberikan kesempatan untuk menjalin hubungan kembali ya, membangun hubungan kembali seperti itu. Ya, mungkin datang dengan versi terbaiknya ya, atau mungkin datang datang ya, dan kalian nggak tahu apakah dia sudah menjadi baik, nggak seperti dulu ya. Atau di sini CLBK, cinta lama bersemi kembali. Terus ada juga dulu teman ya, kemudian datang dengan cinta, honeymoon. Wah, kalau ini ceritanya happy-happy. Bukan masalah yang susah-susah. Jadi untuk kalian yang sedang susah-susah ya, sedang nggak happy atau mungkin sedang disakiti seseorang ya, nggak masuk karena di sini honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi saya lihat mungkin ada satu momen ya kalian ketemu lagi dengan orang lama ya. Ini salah satu ceritanya ya, salah satu, bukan satu-satunya ya. Kalian juga harus memahami bahwa ini adalah general, bisa macam-macam ceritanya. Yang jelas kalau honeymoon itu adalah sesuatu kayak kencan, ketemuan ya, terus meluangkan waktu bersama, entah seumpamanya andok soto, tahu andok soto? Nongkrong makan soto di pinggir jalan, nah, atau mungkin andok apa ya, makan cilok berduaan, itu sudah termasuk honeymoon kalau saya pikir seperti itu ya, karena kartu honeymoon itu walaupun artinya adalah bulan madu, tapi lebih kepada energi kebersamaan dengan orang yang dicintai gitu ya. Oke, express your love. Nah,
Di sini pay attention to the red flag ya. Memang di sini the signs are cautioning you. Jadi di sini ada tanda-tanda untuk seperti kayak agar kalian itu waspada kepada seseorang ini ya. Di mana mungkin orang ini dulunya pernah atau sering membuat kesalahan kepada kalian. Nah, di mana mungkin kalian itu saat dia mungkin muncul lagi ya, mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk itu tiba-tiba jreng-jreng keluar ya, jeng-jreng muncul. Nah, itu namanya mak bedunduk ya. Oke, bentar ini supaya enak gini aja. Oke. Jadi kok kayak enak ya? Jadi, kalau memang cerita ini tidak kalian alami, jangan ya, ini untuk orang lain mungkin ya, karena ini general, umum sekali. Kemudian di sini go ahead and make the romantic gesture, ya. Di sini ada gestur-gestur. Gestur itu gaya bicara lewat ungkapan apa ya? Gestur itu kelihatan dari mungkin tingkah laku, mungkin dari omongan ya. Gestur itu kayak nampak kayak orang itu sebenarnya ingin menutupi perasaannya, apa ya gestur itu ya, gimana ya? Gestur itu dari tubuh biasanya, gesturnya orang senang sama kita kan beda gitu ya. Ini ada gestur-gestur yang romantik, the romantic gesture ya. Mungkin orang yang kalian pikirkan ini, yang terkait dengan cerita ini, itu menunjukkan kok kayaknya orang ini suka ya sama saya ya. Kok kayaknya orang ini ada perhatian ya, curi-curi pandang atau mungkin kikuk atau gimana gitu kalau ketemu ya. Di sini ada express your love ya. Bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya di sini itu keduanya ya menunjukkan gelagat ya, gestur itu kayak gelagat ya. Gelagat bahwa saling mencintai, saling senang sama senangnya sebenarnya. Atau mungkin salah satu senang, yang satunya masih ragu-ragu. Seperti itu ya. Jadi ceritanya tentang seperti itu. Kita lihat ya sebenarnya kronologisnya gimana sih? Kok bisa sampai orang ini datang kepada kalian atau ini justru orang baru ya, orang baru, benar-benar baru. Banyak yang seperti itu, oke. Dan di sini sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau menerima orang ini, tapi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Jadi kalau kalau orang lama ya sudah hilang ya nggak masuk ke dalam cerita ini. Atau orang lama sudah menyakiti atau orang baru baru datang sudah nyakitin. Kayaknya nggak, di sini masanya masih honeymoon. Masih happy gitu loh ya. Oke, kita lihat ya kronologisnya ya. Untuk ngecek supaya tahu apakah bacaan ini memang untuk kalian atau bukan. Oke, saya mau cek ya. Saya mau pakai kartu ini ya, mungkin nggak biasa, tapi sama aja. Lagi orang-orang yang biasa pegang kartu tahu. Ini kartu Belanda. Ini kartu, kalau tarot itu dari Itali ya. Kalau kartu Ceki dari Cina ya. Seperti itu. Gak apa-apa ya, 2 langsung. Pakai nggak ya? Oke, nggak usah. Ragu saya. Saya ambil cuma satu-satu. Tumben sih. Kartu ini padahal paling enak loh saya pegang dulu-dulunya. Ntar ya, sabar ya. Wow, mahkota. Saya kira ya, di antara kalian itu saling mengagumi, memang saling mengagumi. Dan saya lihat entah kalian, entah seseorang yang kalian pikirkan, itu punya derajat yang tinggi, ya, derajat yang tinggi. Bisa pemimpin satu perusahaan atau pejabat, atau mungkin memang dari keluarga yang derajatnya tinggi ya. Saya nggak bilang derajat-derajatan sebenarnya ya, maksudnya saya tidak ini kan kasta ya, tapi
nggak bisa dipungkiri di Indonesia ada yang seperti itu ya, nggak hanya di Indonesia aja saja ya, di dunia itu ada kasta-kastaan gitu. Oke. 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 Ini saya kira, saya melihatnya sama-sama memang mungkin banyak kesamaan, saya lihat ya, banyak kesamaan. Mungkin derajat kedudukan itu banyak yang sama di sini, banyak yang sama. Kemudian sama-sama, apa ya, kayak sama-sama kayak diarahkan semesta untuk sama-sama membuka membuka sama-sama membuka peluang gitu loh, ya. Oke. Sebenarnya di sini entah salah satu atau keduanya sempat menampik. Paham ya maksudnya menampik itu, eee, masa iya sih perasaan ini ada? Masa iya sih aku senang sama orang itu? Masa iya sih orang itu senang sama aku? Tapi gesturnya kelihatan loh gitu. Awalnya seperti itu. Oke. Kemudian muncullah ya, muncullah yang namanya kayak angan-angan atau apa ya, kayak halu-halu, apa biasa ya orang berangan-angan, ya kalau sama dia sih kayaknya enak sih gitu ya, apa kalau sama dia gimana ya gitu ya, ada yang seperti itu ya, banyak banyak yang seperti itu. Oke oke oke, kemudian di sini timbullah rasa sayang itu, ya, sama, tapi sama, dia pun juga sama, ini sama loh, energinya imbang loh, ya. Betapa happy-nya kalian yang resonate dengan cerita ini. Untuk kalian yang sedih-sedih, yang biasanya nonton saya ya, mungkin semesta itu adil ya. Mungkin sering untuk kalian, ya kali ini masa yang happy nggak pernah kebaca gitu ya. Mungkin ini kurang asik untuk kalian, beberapa dari kalian. Oke, lanjut. Oke. Tapi di sini ada yang namanya, eee, terlalu mikir banyak dan panjang, setelah setelah mulai merasakan perasaan itu mulai mikir panjang, apakah dia memang benar-benar cinta ya? Apakah aku memang cinta atau apa ya ini ya? Kayak bingung-bingung karpe dewe ya, bingung dengan sendirinya ya. Kemudian berusaha untuk, nggak boleh, seandainya ya ini adalah, hubungan yang terlarang gitu ya, mungkin sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, aku nggak boleh gitu, aku nggak mau gitu ya. Sebenarnya maunya maunya aku maunya nggak mau bermain, apa, api gitu ya, nggak mau bermain api. Sebentar, kebalik, lanjut ya. Oke. Iya teman-teman. Oke. Oke, di sini sebenarnya gini ya, masa mau sih orang itu sama aku ya? Terus ada juga yang beberapa gini, ngapain aku mau sama dia gitu ya, kok aku ada perasaan sama orang itu sih, ngapain sih gitu loh. Kayak ada kayak perang batin, kayak rejection, kayak penolakan gitu loh. Sama kekhawatiran tentang apa? Oh iya teman-teman, ada beberapa yang banyak ya cinta segitiga ya, segitiga. Jadi banyak yang gini, ngapain? Enggak eee, dia kan punya, ini keluarga atau saya punya keluarga, saya nggak mau dong rusak keluarga dia, saya nggak mau dong rusak keluarga saya. Nah, seumpamanya gitu ya. Tapi kok, kalau saya rasakan ya di sini tuh kenapa geloranya lebih besar dari penyangkalan. Nah, seperti itu ya, lanjut ya. Oke, saya melihatnya ya, mungkin orang yang kalian pikirkan atau mungkin kalian salah satu yang memang lebih berjuang, di sini memang menunjukkan banyak effort ya, ngetek, ngeyel, ngotot ya, mengejar, chaser, seperti itu. Lanjut ya.
Lawang kalian dikejar kok nggak mau sih? Ini orangnya kayaknya banyak duitnya ini. Enggak bunda, dia nggak punya duit. Ya, tapi bisa membahagiakan, nggak selalu duit ya pemberian itu ya. Di sini saya melihat orangnya banyak yang pinter cari duit atau memang sudah punya usaha yang maju ya. Terus orangnya pinter apa ya? Pinter manage ya, oke. Gak bisa ini teman-teman. Ini sudah cinta perasaan menggebu, menderu dan mengungkung. Sudah akhirnya membuat kalian mungkin jadi fokus memikirkan orang ini. Ini mau dibuat cerita kayak apapun ya sulit. Ini energi orang kasmaran, teman-teman, ya. Energi orang kasmaran. Jadi untuk kalian yang tidak sedang kasmaran, bacaan ini bukan untuk kalian, jadi nggak usah GR, ya. Oh, kalau soal pinter cari duit, sama-sama pinter cari duit ini, ya. Kemudian saya melihat ini banyak yang baru sih ya, banyak yang baru. Kemudian banyak yang berusaha membatasi sih masihan ya. Tapi ada yang sudah masuk terjun, tapi kemudian masih ada penolakan-penolakan, masih belum total atau los-losan di sini. Banyak orang lama juga yang datang lagi. Kemudian mungkin dulu pernah ada konflik ya, ada yang pernah ada konflik, tapi kemudian mungkin sekarang baikan ya. Kemudian banyak yang sebenarnya pesimis memang sama hubungan ini ya, pesimis sama hubungan ini. Karena banyak juga beberapa itu walaupun banyak happy-nya juga, tapi juga banyak yang memberikan beban dan sakit hati. Oke, itu ceritanya ternyata ya. Dan orang yang kalian pikirkan ini saat ini mungkin sedang dekat sama kalian. Walaupun mungkin banyak yang LDR ya, tapi sedang dekat itu secara energi. Ya, mungkin sering komunikasi, ngomong mesra honeymoon ini kalau memang LDR ya, mungkin ada rencana untuk ketemuan ya, rencana untuk ketemuan, kemudian ada yang setiap hari itu video call, mungkin ya ketemu lewat media online ya. Kemudian ada di sini yang masih tahap mengejar dan mengevaluasi. Satunya mengejar, satunya masih mengevaluasi. Masih belum memberikan jawaban karena masih banyak keraguan-raguan dari salah satu pihak. Seperti itu. Ya, sampai sini banyak yang cocok atau enggak ya? Silakan ketik di komentar. Teman-teman, sampai sini siapa yang belum subscribe? Siapa yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, lanjut. Emangnya orang yang baru saja datang ya ke dalam kehidupan kalian membuat hati kalian mak germesek ya, mak bergetar jedar-jedar. Sebenarnya dia itu beneran gak sih? Cinta gak sih? Ya, coba sih saya lihat dulu ya sebelum kita lihat perasaan dia ya. Kita lihat masing-masing dari energi kalian, kanan dan kiri ya. Silakan kalian posisikan kalian di kanan atau di kiri ya. Bisa terbolak-balik ya. Silakan kalian sesuaikan. Tapi kalau memang bukan yang kanan juga bukan yang kiri, berarti walaupun ceritanya sama, mungkin kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Kita cek energi masing-masing supaya lebih jelas. Oke. Kita lihat ya, kita cek energi masing-masing ya teman-teman. Energi dari kalian masing-masing. Sebelah kiri dulu. Oke. Yang kiri adalah orang yang hidupnya itu luxury, gaya hidupnya mungkin oke ya. Banyak prosperity, banyak keberkahan, banyak kemakmuran hidupnya. Hidupnya enak yang sebelah kiri ya. Oke, mungkin ya. Mungkin kaya beberapa. Tapi cukuplah.
banyak komunitas, banyak teman-teman, mungkin banyak sosialita ya, banyak senang-senang, bisa kalian lihat. Ya opo cek ulap. Ya. Paham ya? Oke. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kenapa saya meja nggak pernah dihias-hias? Supaya jelas ya. Yang penting bukan hiasannya, tapi kartunya. Kalau saya, dulu pernah saya kasih hiasan-hiasan kayak pasar malam. Ternyata nggak cocok saya. Oke. Tapi orang ini pernah ditinggalkan, pernah sangat kecewa mungkin hidupnya, dibalik kebahagiaannya. Banyak disappointed, banyak kekecewaan. Banyak kekecewaan, banyak kehilangan, mungkin memang baru ditinggalkan ya. Banyak kemurungan, banyak kesedihan. Padahal hidupnya mewah. Saya lihat. Oke. Yang sebelah kiri seperti itu, bisa dia, bisa kalian. Tapi memang juga banyak kerja keras, tapi frustasi ya. Oke. Tidak bisa menerima, walaupun pintar bergaul, tapi untuk masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Itu orang ini agak menutup diri, saya lihat. Walaupun temannya banyak, sering happy-happy, orangnya kayaknya ceria, terbuka. Tapi seperti itu. Lanjut ya, yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Masih dengan deck yang sama. The Fool. Oke. Orang ini adalah orang yang polos, saya lihat ya. Sebenarnya orangnya polos, maksudnya itu bukan polos nggak pakai baju apa-apa ya, atau mungkin polos gimana on. Enggak, tapi orang ini tuh sebenarnya lebih banyak orang yang tidak terlalu banyak mikir ya, lebih ke situ. Ya kalau menurut saya sih ya agak gegabah, orangnya agak ceroboh yang sebelah kanan ya. Terus orangnya itu tahu orang gumunan, apa ya, gampang silau dengan sesuatu. Gitu ya. Lanjut ya. Oke. Tapi juga pintar cari uang seperti yang saya bilang tadi ya. Sebenarnya sama, keduanya pintar cari uang. Pintar kerja ya. Orangnya berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan loyal ya. Orang yang di sebelah kanan itu sebenarnya banyak ya anunya, apa? Dalam perjalanan hidupnya itu naik turun ya, seperti roda kehidupan. Dan di sini ada karma. Mungkin orang yang kanan ini ya, mohon maaf ya, mungkin sedang menjalani karma. Ya, bisa karma baik, bisa karma buruk. Orang yang kanan ini lebih banyak menjalani karma saat ini. Apa? Banyak bebannya. Sehingga orang ini banyak apa ya? Akhirnya orangnya terlalu banyak waspada di sini ya. Terlalu waspada. Terlalu banyak kekhawatiran. Ya ini defense. Ya. Defense. Biar kelihatan. Defense, di sini juga defense ya. Gitu. Banyak berangan-angan. Oke. Orangnya memang terlalu banyak kekhawatiran. Jadi kadang-kadang lebih banyak kalau takut mendingan jauh gitu loh. Karena orangnya kayaknya kurang yakin. Orangnya penuh kekhawatiran karena mungkin ya itu banyak yang terjadi di hidupnya, jadi ekstra waspada gitu loh. Oke. Jadi itu energi masing-masing, kalian di mana silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang tidak ada di dalam kedua energi yang saya tarik kali ini ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang mungkin memang cocok gitu loh. Memang seperti ini energinya, seperti itu ya. Karena ini adalah general. Jadi untuk yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, pertanyaan-pertanyaan pribadi, mau tanya apa ya, itu silakan personal reading ya. Seperti itu.
Nanti personal reading akan saya bahas di akhir pembacaan, di akhir video ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang kiri kepada yang kanan, perasaannya seperti apa? Ya, energinya yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Kita taruh yang sebelah sini ya. Energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Energi yang kiri kepada yang kanan. Oh, inisialnya belum ya? Pakai inisial enggak? Suka pakai inisial atau enggak? Bentar, kita lihat dulu energinya aja. Yang kiri kepada yang kanan seperti, mencolot. Kalau yang kiri kepada yang kanan, maunya terus, maunya ngejar, maunya apa ya? Kayak pohon itu kan tumbuh ya. Satu tumbuhan yang berakar ya, apalagi pohon yang besar, akarnya kuat, akarnya banyak. Orang ini memang orang yang apa ya, kalau sudah melangkah ya udah, kalau sudah ada punya mau dilanjutkan, ditekuni. Orang ini saya melihat ini ya, yang lebih mengejar yang ini ya kalau saya lihat ya. Bisa kebalik sih, karena ini general, silakan kalian sesuaikan. Tapi kalau menurut intuisi saya lebih banyak ini yang mengejar ini. Bayangin ya, kita dikejar sama orang yang kaya, makmur gitu ya. Terus walaupun kita mungkin sepadan ya, tapi kadang-kadang mikir gitu ya. Iya enggak? Banyak yang enggak resonate ya. Enggak apa-apa. Memang semesta lagi pingin memberikan ini untuk apa? Bacaan ini untuk orang-orang yang ceritanya seperti ini gitu. Ya, semesta kan adil ya, tahu. Masa terus-terusan energinya itu ya, mungkin energi kalian yang kemarin-kemarin resonate ya, mungkin kali ini untuk orang lain. Oke, Fox. Orang ini sih energinya agak nakal sih ya. Mungkin banyak temennya, banyak ceweknya juga, banyak cowoknya, mungkin banyak yang suka ya. Sehingga mungkin membuat yang sini sering khawatir itu ya. Karena orang yang sini sebenarnya tampak sekali mudah sebenarnya. Tampak mudah sekali kalau ingin mencari seseorang yang mungkin lebih daripada yang ini ya, itu bisa. Tapi kenapa ngejar yang ini gitu loh. Paham ya? Orang ini sebenarnya energinya ingin ini ya, melindungi. Karena gini, orang ini tuh kan sering pernah kehilangan, pernah sedih dan sebagainya. Dan dia tidak ingin ya, tidak ingin orang yang di sebelah kanan itu merasakan ya. Berarti orang ini sayang sama ini walaupun orangnya mungkin ya tampaknya itu nakal. Mungkin saya lihat juga sebenarnya bukan sepenuhnya nakal atau gimana ya. Karena orang yang sebelah sini itu banyak mungkin ngetrik ya, kayak ngetrik gitu ya. Mungkin contoh-contoh pasang spy gitu ya untuk stalking ini atau tanya-tanya info atau mungkin memang semuanya ini lagi di rumah bener atau enggak, pengen lihat di rumah atau enggak atau di kerjaan itu lewat-lewat gitu loh. Paham nggak sih? Ya seperti itu. Kalau banyak intriknya sih orang ini untuk mendekati ini, pinter juga ini. Tergombes ini. Oke. Kemudian saya melihatnya orang ini kalau saya lihat sih energinya punya energi mengayomi, energi ingin melindungi, ingin memberikan yang terbaik-baik sebenarnya. Cuman mungkin keyakinannya ini ya yang kurang. Coba saya lihat ya. Oke. Baik kok orangnya, nggak ada masalah ya, energinya baik. Sayang, ada niatan buruk nggak? Sejauh ini enggak ya, walaupun mungkin dia punya background atau track record yang kurang baik ya. Seperti itu. Coba saya mau melihat, saya ganti kartu aja ya supaya imbang ya, supaya imbang. Nanti takutnya kalau ini kan bisa beda. Ini Lenormand ya. Saya ambil kartu lain ya. Saya mau lihat untuk yang sebelah kanan.
Yang sebelah kanan energinya kepada yang sebelah kiri seperti apa? Energi yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri seperti apa? Orang cinta kok dicurigai, Rek? Biarin cinta, ya. Cinta boleh. Orang sayang sama kita nggak usah pikiran buruk, ya terima kasih, gitu aja. Selebihnya bagaimana kita menyikapinya secara bijak. Oke. Clouds. Orang ini ya sebenarnya kayak gini loh. Ya sebelah sini energinya kayak bukan penasaran ya, tapi karena dia itu yang sebelah kanan itu kayak orang ini kok nggak jelas ya maksudnya. Saya ingin tahu sebenarnya dan saya nggak tahu kenapa dia sekarang mendekat kepada saya, kenapa dia mendekati saya. Terlalu banyak pertanyaan di sini. Tanda tanyanya terlalu besar, terlalu banyak. Energinya seperti itu. Oke. Broom. Ini energi bersih-bersih ya. Belum kotor kok dibersihin. Rajin banget. Jadi sebenarnya orang ini yang di sebelah sini energinya itu kayak nggak mau gitu loh. Karena apa? Karena terlalu khawatir. Ya. Jadi perasaannya sebenarnya suka nggak sih? Orang yang di sini kok stresan gini ya? Sebenarnya cinta nggak sih? Ya seneng aja gitu loh. Sebenarnya kalau ada orang datang, oke, tapi penuh kecurigaan itu loh. Ya. Padahal orang di sini itu loh ya, gini loh teman-teman. Walaupun semuanya ada orang jahat ke kita ya, selama belum jahatin ya, boleh waspada ya, tapi jangan mikirkan yang terlalu panjang ya. Jadi nanti jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Nggak usah jangan-jangan ya. Jangan lode, jangan asem, jangan belendrang. Jadi gini, terlalu takut terhadap sesuatu ya, membuat kita menjadi energinya menjadi negatif. Kemudian kalau kita pikirin terus bahwa itu menjadi hal yang buruk ya, seumpamanya orang ini jelek, orang ini jahat, orang gitu terus termindset ya, akhirnya jadi begitu beneran. Paham ya? Aku nanti takut jatuh. Aku nggak berani. Jatuh nih, jatuh beneran gitu loh. Karena kedalaman pikiran itu bisa membuat sesuatu terjadi. Jadi mending kedalaman pikiran kita diisi dengan hal yang baik dan positif sehingga yang terjadi benar-benar yang baik dan yang positif. Paham ya? Ada itu di apa ya? Di Chicken Shop itu ya, buku itu banyak yang bahas itu. Paham ya? Sebenarnya kalau energinya ini ya, karena banyak takutnya ya, jadi dia sendiri ini nggak tahu perasaannya ya, bingung. Gitu. Nggak bisa dong, cinta atau enggak Bunda? Nah sekarang orang bingung suruh jawab cinta apa enggak, suka apa enggak. Ya kalau gini loh, ya kalian itu ya harus sesuaikan dengan kenyataan ya. Kalau memang gesturnya ya seperti saya bilang tadi, gesturnya itu sudah nggak mau ya sudah. Kan kelihatan kalau orang seneng atau enggak. Ya, jangan-jangan di dalam hatinya nggak seperti yang ditampakkan. Kebanyakan pikiran kalian tuh terlalu banyak nonton drakor. Ya, yang realistis aja. Ya kalau memang dia suka, menunjukkan perasaan suka, gestur yang kalau dia suka ya wis. Kalau enggak ya, gak usah mikirnya terlalu dalam. Kalau memang ternyata dia cinta tapi menunjukkan keketusan atau penolakan, ya salah dewe ya. Bukan masalahnya bukan di kita sudah. Gitu. Oke, inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian berdua. Ya. Nggak ada inisial, nggak ada masalah. Yang penting kartunya cocok ya. Kalau kartunya cocok ada inisialnya mantap ya. Tapi kalau inisial saja jangan ya. Ini pembacaan kartu soalnya. Oke.
Capek nggak mau? Oke. C, J, JJ, J-nya 2 ya. D, A, I, Ja, Ji, C. Banyak di sini. Bentar. Oh, sampai miring-miring. D, W, O, DPO, Q, F, J, V. V sering keluar ya. V. Taji. Q-nya 2 ya. Dan S. Nih. Tajis. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Apakah ini datang kepada ini niatnya baik atau enggak ya? Kita lebih melihat kepada yang datang saja ya. Kalau ini mau menerima tergantung ya. Kalau ini sudah hilang kekhawatirannya ya, mungkin ya. Kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Dan jangan terlalu memikirkan ke depannya, belum tentu. Itu pasti, yang pasti hanya Tuhan ya. Kita cuma bisa, kadang-kadang kita itu merasa sudah pinter, banyak pengalamannya, kemudian mereka cerita sendiri. Biasanya ya, kalau sudah begini, itu akan begini. Itu tak titeni, wes. Gak usum tak titeni ya. Oke, lanjut. Sebenarnya orang yang di kiri itu baik apa enggak sih rencananya ya? Niatnya itu baik atau hanya main-main aja, sungguh-sungguh serius, tulus, atau sekedarnya aja untuk memuaskan hasrat atau memuaskan ego dia, mungkin karena rasa penasaran saja ya, atau coba-coba atau iseng, atau memang benar-benar ya. Saya ini bukan pendukung cinta segitiga atau apapun ya, tapi setiap bacaan kalau ada yang seperti itu ya tetap saya bacakan, energi apapun saya bacakan. Namanya juga pembaca tarot ya, tarot reader ya, bukan tarot rider ya, tarot reading, bukan riding. Oke, Princess of Cups. Orang ini memang ngoyok ya, ngoyok itu apa ya, ngotot ya, ngejar. Coba ini biar kelihatan semua. Oke, lanjut ya. Oke. Orang ini saya lihat kok sering nggak bisa tidur ya. Kebanyakan keluyuran ini. Sebenarnya niat dia apa? Dia itu sebenarnya nggak bisa ya teman-teman kalau ada penolakan atau kalau dia itu sebenarnya, bentar ya, lampunya saya taruh sini. Lah kok ulang. Oke. Jadi dia itu orang yang nggak bisa, orang yang sering sakit kepala. Apalagi kalau ini tuh ada sesuatu ya, kayak ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Orang ini cenderung kepikiran, stres ya. Orang ini kayaknya saya lihat kok ya, walaupun sering kumpul-kumpul tapi kok energinya sepi ya. Oke. Orang ini ya niatnya apa? Sebenarnya dia ingin melindungi tapi memang tidak bisa stay ya teman-teman ya. Hilang-hilangan. Jadi kalau apakah dia ingin tulus, serius dan akan berkomitmen, saya kira tidak. Ya. Hanya baik saja, mengejar saja. Untuk rencana ke depannya dia nggak ada rencana ya, pokoknya dijalanin aja. Ingin melindungi ini. Jadi sekali lagi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, orang sayang sama kita nggak usah kegeeran bahwa dia berarti ingin memiliki kita, ingin selalu bersama kita, belum tentu. Orang sayang kok. Ya terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan ada orang yang sayang. Tinggal kita bagaimana menyikapi orang yang menyayangi kita. Terkadang orang yang sayang sama kita itu loh belum tentu
ingin tahu atau ingin kalian berbalik sayang sama dia? Belum tentu loh, ya. Jangan kegeeran. Belum tentu dia ingin kita mengikatkan hati kita kepada dia. Itu yang perlu kalian cermati. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak overthinking, oke? Kecuali kalau memang beda ya. Orangnya pingin kalian hanya untuk dia gitu ya. Itu ya beda cerita ya. Kalau memang orangnya seperti itu ya, pingin kalian hanya untuk dia ya, tapi dia hilang-hilangan, ya mohon maaf, orang ini walaupun ingin melindungi, ingin menyayangi, tapi ya tidak sepenuhnya selalu bisa begitu, tidak bisa konsisten. Nah, itu yang saya bilang, tidak bisa konsisten. Itu maksud saya maksudnya ya. Oke, iki apa mau? Six of Cups. Selain itu, gini, orang ini kan sangat mengenal ini ya, sangat mengenal ini atau ingin mengenal lebih jauh ya. Banyak yang sudah kenal lama atau kenal sebelumnya. Itu hubungan itu ya, entah pertemanan, entah apapun, relationship itu sangat berkesan dan dia selalu terkenang. Maka dari itu dia ingin mungkin banyak membantu, banyak mensupport ya, walaupun mungkin bukan hanya materi, mungkin perasaan, perhatian, tapi ya dia nggak bisa konsisten atau berkomitmen ya untuk selalu, itu nggak bisa ya. Jadi yang di sini memang kalau khawatir berarti tinggal bagaimana memanage hati dan pikiran supaya tidak beranggapan atau berpola pikir bahwa ini harus stay atau ini harus bisa perhatian terus, ya nggak bisa. Ya, stres sendiri. Kalau khawatir diapa-apain, maksudnya disakiti dan lain sebagainya, ya. Kok dia ngejar, dia bilangnya cinta, tapi saya khawatir. Daripada khawatir mending nggak usah, ya. Jadi gini, orang itu harus jujur pada dirinya sendiri. Nah, kalau cinta ya sudah jalani, tapi kalau takut ya jangan, ya. Terus jangan kalau disakiti atas nama cinta, ya, kecewanya luar biasa. Terus menyalahkan orang lain, gitu. Itu sih, kalian juga harus ini ya, bijak-bijak dalam menelaah, mencerna apa yang saya katakan, ya. Saya ini nggak ngejudge, ya, dan juga belum tentu untuk kalian. Jadi jangan GR, bisa untuk orang lain, ya. Ini general. Judgment. Oke. Jadi di sini teman-teman, orang ini tuh sebenarnya ya ingin berbagi kebahagiaan ya. Begitu pula pada saat dia itu mungkin juga pernah mengalami situasi yang mungkin nggak mengenakan seperti ini, kekecewaan dan sebagainya ya. Apakah ini pelampiasan? Nggak juga sih. Kalau pelampiasan itu beda ya teman-teman. Tapi lebih kepada berbagi ya, berbagi rasa. Dan yang dirasa orang yang tepat adalah kalian. Seperti itu ya. Dan dia ingin berbagi mungkin saat ini dia dalam keadaan mungkin apapun ya, itu ingin berbagi sama kalian, mungkin ingin bangkit bersama kalian. Ya, itu. Lanjut. Satu lagi. Oke, teman. Saya melihatnya ya, kalau malam dia kok banyak mendoakan kalian ya. Orang juga pernah doa. Kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang doa terucap tiba-tiba, tidak harus dengan apapun, dengan wudhu dan sebagainya mungkin ya. Mungkin beberapa mungkin tiba-tiba ngebatin kemudian semoga kamu sehat, semoga kamu. Nah, itu juga bagian dari doa, teman-teman ya. Nggak selalu yang namanya doa itu harus dengan ritual tertentu. Ya mungkin ya semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia. Sama kayak saya di awal. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat dan bahagia gitu ya. Itu doa, ya, diaminkan ya. Oke, saya lihat di sini dulu. Three of Cups. Ya, banyak yang cinta segitiga, banyak juga yang perasaan yang terbagi-bagi sih ya. Mungkin orang ini pun juga pikirannya saat ini mungkin terbagi-bagi karena saya lihat banyak stres ya. Mungkin urusannya bukan hanya perasaan ya, banyak urusan lain yang sedang dikerjakan, yang difokuskan, mungkin juga beberapa sedang menjalani karma ya. Mungkin ini lagi sedih, kemudian ketemu banyak yang seperti itu ya. Banyak pikiran. Ya, kemudian orang ini sih saat ini ya memang orangnya lagi baper sih, lagi baper. Kalau dia nggak baper nanti dia ngilang bisa juga gitu ya. Jadi masalahnya bukan di dia, mau ngilang mau enggak, yang penting kita yang kontrol diri sendiri.
ya. Bagaimana kita menempatkan seseorang di hati kita, bagaimana cara kita menyikapinya, itu aja, ya. Supaya kita tidak terlalu menyalahkan orang lain, ya. Memang terkadang kita gini, dihadapkan pada dilema ya, kok enak orang itu ya, ini gara-gara dia. Kadang-kadang kita sulit untuk apa ya, mengembalikan kepada diri kita, menyalahkan diri kita, walaupun sebenarnya menyalahkan diri sendiri itu nggak bagus ya. Tapi paling tidak supaya kita tidak terlalu menyalahkan orang lain sehingga kita jadi sakit hati ya. Menyalahkan diri sendiri boleh, tapi bukan kemudian terpuruk dengan kesalahan itu. Tapi itu dijadikan motivasi, membuka pikiran kita supaya kita tidak terlalu menyalahkan orang lain, sehingga kita tidak terlalu sakit hati dan kecewa, sehingga energi kita tetap terjaga supaya positif. Itu paham ya? Oke. Kemudian, kalau orangnya seperti ini, rencananya seperti ini, niatnya seperti ini ya. Sebaiknya bagaimana sih sarannya pesan semesta untuk cerita ini ya. Untuk cerita yang lain ya kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada pesan-pesan yang penting untuk kalian. Ya, ditonton. Oke, ntar saya tarik kartu untuk pesan semesta. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada orang ya. Saya baru merasakan ingin bercinta denganmu. Ya, bercinta itu bukan berarti itu aja ya, tapi ingin menjalin cinta dengan kalian. Mungkin judulnya gitu ya. Ingin bercinta denganmu, boleh nggak ya? Seseorang yang ingin bercinta denganmu. Apa ya? Ingin mencinta. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Ya, pesan semesta insya Allah bagus. Selalu positif. Kita lihat. Divine intervention. God send miracles to answer sincere prayers. Jadi gini. Sebenarnya orang ini datang itu dari doa-doa kalian ya. Bisa kalian sendiri yang nonton ini atau orang yang kalian pikirkan. Ini adalah intervensi atau peran dari semesta itu andilnya besar di dalam cerita ini ya. Jadi sebenarnya dengan cerita ini ada miracle atau keajaiban. Intinya adalah ini jawaban dari doa. Loh, saya nggak berdoa supaya dia datang ya. Mungkin ada yang seperti itu. Atau saya tidak berdoa untuk siapapun datang ke dalam kehidupan saya. Saya sudah menutup hati. Nah, ini Tuhan, saya bilang semesta aja ya. Semesta itu mengirimkan ya cerita ini, menghadirkan cerita ini karena ada maksudnya. Ya. Mungkin doa kalian tidak semata-mata mendoakan supaya seseorang datang, supaya ada orang yang mencintai saya ya. Sebenarnya bukan orang ini yang kalian harapkan gitu ya. Tapi sudahlah, teman-teman. Ini adalah campur tangan semesta dalam cerita ini. Kalau sarannya menurut saya ya, ini kan cerita yang dihadirkan oleh semesta untuk kalian. Jalani saja. Entah dia itu mau jahat, mau baik, yang penting kalian sendiri itu sudah kuat, ya. Mau orang jahat, mau orang baik, ya. Jaga hati kalian, jaga jiwa kalian, jaga logika kalian, jaga sikap, jaga lisan dan lain sebagainya. Yang lain go to hell lah, terserah, ya. Kalian sudah punya filter, kalian tahu cara menyikapi, kalian tahu cara mengolah hati, mengolah pikiran. Bukan di dianya, bukan. Petunjuk semesta untuk dia ya. Siapapun orangnya yang di sini atau di sini ya, itu beda lagi dan itu bukan urusan kalian. Urus saja diri sendiri, artinya urus diri sendiri itu bagaimana bisa menyikapi gitu loh. Paham ya? Seperti yang saya bilang tadi kan. Benar loh. Pesan semestanya juga gitu. Jangan terlalu khawatir sama apa-apa. Jangan-jangan orangnya jahat. Jahat yo Ben. Jangan dikasih peluang untuk jahat. Ya kan? Gitu. Oke. Passion and purpose. Your enthusiasm give you
give you energy and motivation to work on a meaningful project that's dear to your heart. Saya itu gak ketok, gak kelihatan ya. Ulap, silau, dan gak kelihatan dan gak begitu pintar bahasa Inggris. Jadi sebenarnya gini ya, untuk kalian yang antusias dalam hubungan ini ya, sebenarnya keantusiasan, energi-energi antusias itu bisa menjadi motivasi untuk bekerja, untuk membuat segala sesuatu itu menjadi meaningful, jadi berarti ya. Juga untuk hati, jadi hatinya jadi happy. Jadi ini kayaknya pesan untuk yang ini, it's okay lah. Tapi kalau yang sini tidak merasa happy lah, ngapain wis gak usah. Apalagi mikirin, saya nggak mau, saya takut, ya sudah gak usah. Tapi dia ngejar ke situ, ngejar terus. Loh, ya gak masalah, ya kejaran terus. Kalau kalian nggak mau ya sudah, cukup, titik. Yang bikin bingung itu kebimbangan kalian sendiri. Bukan dianya. Orang bebas loh melakukan apa aja. Walaupun jahat, Bunda. Loh ya iya. Kan pertanggung jawabannya sendiri-sendiri. Ya opo sih iki. Ya wes. Oke. Di sini bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Nah, berkati hatimu, lindungi hatimu, hargai hatimu, ya. Jaga emosi dan spiritual support to heal. Spiritual support itu support untuk jiwa, ya. Di sini orang-orang yang mungkin belum healing atau mungkin sedang rapuh, ya. Memang untuk menerima orang baru memang sulit, ya. Kalau memang nggak siap seperti itu ya jangan. Sudahlah jangan. Dia ngejar terus, biarin, ya. Dia kasih segala macam, ya sudah, diterima saja. Alhamdulillah, ya. Syukuri aja. Karena nggak ada salahnya orang mencintai kita. Jangan dicurigain, disyukurin. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi, kan gitu. Itu sih. Oke? Jadi semoga ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya tidak membela siapapun, saya tidak cerita pihak manapun ya. Dan saya juga bukan pendakwah, saya hanya pembaca tarot. Saya bacakan yang ada. Ya, suka nggak suka, asik nggak asik ya, cocok nggak cocok, saya baca aja. Karena sudah saya niatin bikin konten. Mohon petunjuk kepada semesta. Seperti itu ya. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, wis apa kata semesta. Seperti itu ya. Dan untuk personal reading, caranya itu mendaftar ya. Mendaftar melalui WA, WA-nya ada di bawah video ini, di deskripsinya. Itu namanya Mbak Tia, admin saya. Nulisnya jangan assalamualaikum Mbak Tia, saya mau personal reading. Nggak usah. Justru biasanya nggak dibales sama Mbak Tia. Karena dari sekian banyak itu yang kalau perlunya apa, itu yang ditanggapi karena dia admin ya. Jadi ada urusan yang bukan tarot ya, urusan admin kantor ya, itu juga dia urusin. Jadi kalau daftar tarot ya akan diberikan rules tarot, tata cara tarot. Jadi daftar tarot atau daftar gitu aja nggak apa-apa. Ya, daftar tarot gitu ya. Daftar tarot. Jangan berapa biayanya, nanti dikasih biaya pengadaan, biaya proyek nanti ya. Jadi nggak usah, atau bahkan mungkin nggak akan dibaca. Apalagi yang belum ada nomor kontaknya ya, biasanya malah nggak dibaca, ya. Jadi tulis aja daftar tarot, bukan yang lain, daftar tarot aja, oke. Nanti setelah begitu akan diberikan rules atau tata caranya, ya. Itu dibaca, kalau memang kalian suka atau kalian cocok, kalian bisa dan setuju dengan rules tersebut, silakan isi datanya kemudian transfer ya, karena semua pembacaan saya itu berbayar 100.000 dan 200.000 ya. Durasinya 15 menit dan 30 menit, tidak kurang tidak lebih. Pembayarannya juga tidak kurang dan tidak lebih. Saya nggak mau lebih, ya biarin, nggak tak reken ya. Salahnya lebih, nggak disuruh lebih soalnya ya. Jadi pas. Nggak mau saya ngembalikan, repot. Maka dari itu jangan ngirim lebih ya. Saya nggak mau. Kalau memang memaksa saya kasihkan ke anak yatim. Di sini banyak anak yatim, banyak pondok. Saya sekarang di desa. Gitu, ya. Caranya pembacaannya dengan apa? Dengan video call, ya. Lihat tangan saya ini. Cuman tangan aja, ya. Video call melihat cara saya mengambil kartu, ya. Jadi nggak ngarang, kalian lihat sendiri kartunya ditarik. Gitu, ya. Dengan video call.
Jadi kalau sudah ngirimkan data, sudah mengirimkan bukti transfer, akan diberikan jadwalnya, ya. Kalau jadwalnya, apa, kalau ngatur jadwal dulu baru transfer gimana, nggak usah baca wis, lah kok diatur-atur dhewe, ya. Yang mau ikuti aturan saja. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga bacaan kali ini bermanfaat, walaupun mungkin banyak yang nggak resonate atau, nggak suka dengan bacaan kali ini. Saya pun kadang-kadang juga ada yang bacaan atau cerita itu saya juga kurang suka, "Kok nggak asik ya?" Gitu ya. Tapi ya gimana lagi, inilah petunjuk semesta. Saya nggak ngarang soalnya, nggak ngarang judul, ya saya ngikutin aja alurnya, gitu. Ya semoga manfaat positif sehingga bisa berkah. Berkah untuk saya, berkah untuk kalian. Oke? Amin ya. Jadi nggak sia-sia buang kuota untuk hal yang halu-halu ya. Yang penting hati senang, tapi senang pada saat nonton, besoknya kepikiran lagi. Kalau ini kan memberikan wacana-wacana positif positif ya, sehingga kita bisa ya dikit-dikit buka pikiran lah. Saya mengajak kalian untuk berpikiran positif ya, wacananya lebih terbuka ya, pemikirannya lebih terbuka, lebih bijak ya. Seperti itu sih. Oke, makasih banyak teman-teman ya. Sampai sini ada yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Tetap dukung saya ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.